tunda paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Ancaman gempa megatrust di Indonesia. Bahlil umumkan pengurus DPP Golkar. Polisi amankan sindikat pencurian motor. Halo, selamat malam. Selamat malam Pesti. Selamat malam Dewi. Rasanya kita sudah hadir mengisi ruang informasi pemirsa yang ada di rumah yang saat ini mungkin sedang beristirahat, dan juga dengan sejumlah informasi yang telah kita sampaikan terlebih dahulu, di mana ada ketua DPR ini yang telah mengumumkan untuk revisi undang-undang paripurna ini telah ditunda untuk sementara karena kita melihat bahwa memang ini akibat dari adanya revisi undang-undang seperti itu yang dilakukan oleh DPR RI, dan juga banyak sekali masyarakat yang mungkin tidak setuju dengan hal tersebut. Tapi mudah-mudahan ke depannya apapun nanti keputusannya bisa menemukan titik temu yang positif dan juga bisa menemukan titik temu yang bisa mendamaikan masyarakat Indonesia. Dan juga terlebih dahulu ini akibat ditundanya karena korum, dan Betul. kalau kita melihat korum ini karena rapat terbatas lebih tepatnya ya. Dan juga informasi terkait adanya ancaman gempa megatrust di Indonesia, dan BMKG sekali lagi mengumumkan ini agar masyarakat tidak terlalu berlebih dan memang harus bersiaga lebih tepat. Betul, harus lebih waspada lagi. Mudah-mudahan di Indonesia ini tidak terjadi bencana alam ataupun peristiwa yang dapat merugikan bangsa dan juga negara. Benar. Dan tentunya sejumlah informasi terkait perpolitikan Indonesia, perekonomian akan terus kami hadirkan untuk Anda. Ini dia Menyapa Malam selengkapnya. Kita awali berita Menyapa Malam kali ini di mana DPR Republik Indonesia ini menunda rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis 22 Agustus 2024. Dan rapat tersebut dibatalkan karena tidak memenuhi quorum rapat. Rapat paripurna dalam rangka pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dinyatakan ditunda lantaran hanya dihadiri oleh 89 orang anggota Dewan, sedangkan 87 anggota Dewan lainnya izin. Rapat paripurna dengan agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada ini batal dilaksanakan lantaran quorum tidak terpenuhi. DPR mengungkapkan akan mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyesuaikan mekanisme yang ada di DPR. Ya, saya belum bisa ngomong soal bagaimana nanti. Yang pasti hari ini kan ditunda karena memang nggak quorum. Nah, untuk kemudian prosesnya apakah lanjut atau tidak lanjut itu harus pakai mekanisme yang ada di DPR. Kita harus rapim lagi, harus bamus lagi, dan menyesuaikan dengan hari paripurna di DPR. Hari paripurna itu kan hari Selasa, hari Kamis, kan gitu. Tapi kalau melihat tenggat waktu kan 27 KPU sudah membuka pendaftaran. berarti pakai Ya begini, kita kan ada mekanisme. Kita harus ikuti aturan dan tata tertib yang berlaku. Kalau enggak nanti dibilang DPR kok nggak ikut aturan, ada apa nih, kan begitu. Nah sehingga kita harus hitung benar. Dan apa yang kami lakukan kemarin-kemarin itu juga sesuai dengan mekanisme dan tata aturan yang berlaku tentang revisi Undang-Undang Pilkadanya. Ya kan kita ini kan negara hukum. Nah kita kan akan tadinya memproduksi revisi menjadi undang-undang yang baru. Nah seandainya dalam waktu pendaftaran itu undang-undang yang baru belum, ya berarti kan kita ikut keputusan yang terakhir, keputusan dari Mahkamah Konstitusi, kan itu jelas. Jadi begini, aspirasi masyarakat itu kita dengar, tapi mekanisme yang berjalan juga ya memang tadi tidak mungkin, kan itu aja. Ya? Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo merespon putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas pencalonan pilkada, namun dianulir oleh Badan Legislasi DPR. Dan juga ini menurut Presiden, hal tersebut merupakan proses konstitusional yang terjadi di lembaga negara. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada 21 Agustus 2024. Kepala negara menegaskan harus menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Lebih lanjut, diungkapkan Presiden Jokowi menilai proses tersebut merupakan hal biasa yang terjadi dalam konstitusi Indonesia. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini menegaskan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada ini pemerintahan bersama balik DPR bukan sebuah hal yang mendadak.
Dan Tito juga mengatakan surprise terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi undang-undang ini sudah dikeluarkan sejak tanggal 22 Januari 2024. Presiden Joko Widodo telah menugaskan 3 menterinya untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada bersama DPR dan DPD RI, diantaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Keuangan. Mendagri Tito Karnavian mengatakan kedatangan pemerintah di rapat panja tersebut dalam rangka memenuhi undangan DPR tertanggal 20 Agustus 2024, sekaligus bentuk keseriusan pemerintah untuk turut andil dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Tito pun menjelaskan bahwa RUU Pilkada sebenarnya sudah lama ingin dilakukan berdasarkan inisiatif DPR pada 21 November 2023, adapun tindak lanjut yang sudah dilakukan pemerintah, yakni menyusun daftar inventarisasi masalah yang berjumlah 496 halaman, yang meliputi 42 pasal, 12 usulan baru pemerintah, dan 30 usulan baru dari DPR RI. Saya rekan-rekan sekalian hadir di sini mewakili pemerintah bersama Menkumham dan Menteri Keuangan yang diwakili staf ahli, karena Ibu Menteri Keuangan ada di Komisi 11, acara juga rapat kerja sesuai dengan undangan yang kami terima 20 Januari, selang 20 Agustus untuk rapat kerja tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Otomatis dari DPR RI mengundang kita, pemerintah, kita selalu menghormati. DPD juga kalau mengundang selalu juga tidak hadir. Lembaga tinggi negara lain juga mengundang, kita selalu hadir. Karena itulah etika kenegaraan. Nah, mengenai masalah revisi undang-undang ini sendiri, pilkada, sebetulnya ini adalah bukan hal yang baru, tapi inisiatif dari DPR RI yang mengirimkan surat ya, oleh Ketua DPR RI kepada pemerintah, CQ Presiden, tanggal 21 November 2023. Kemudian ada beberapa usulan revisi saat itu. Pemerintah kemudian menunjuk ya 3 menteri. Itu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, dan Menteri Keuangan mewakili pemerintah untuk membahas. Dan kami sudah melakukan pembahasan internal pemerintah, panitia antar kementerian, termasuk juga mengundang KPU, Bawaslu, DKPP. Dan saat itu kita sudah menyusun DIM, daftar isian masalah, yang jumlahnya 496. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinfo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan revisi undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang atau RUU Pilkada. Anggota Balik DPR ini, Yandri Susanto, menegaskan pembahasan RUU Pilkada tersebut tidak bertujuan untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi mengenai tahapan pilkada. Ya, jadi memang setiap keputusan MK itu kan sifatnya prolegnas terbuka. Jadi tidak perlu ada usulan dari pemerintah atau DPR ke rapat paripurna. Bila mana ada putusan MK, maka balik atau komisi terkait, dulu pernah saya di Komisi 2, sama juga merespon putusan MK, kita langsung rapat untuk dimaktubkan dalam undang-undang. Nah, ini kemarin kita sudah dengar putusan MK yang menyangkut tentang tahapan pilkada, di mana tentang syarat untuk bisa mengusung pasangan calon. Nah, tentu ini bagi pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR, insya Allah waktunya masih cukup untuk membuat aturan yang rigid dan detail, sehingga itu akan menjadi pedoman KPU untuk memproses ketika menerima pasangan calon mendaftar ke KPU. Ramai diperbincangkan di jagat sosial media, isu mengenai potensi gempa bumi megatrust kini menjadi perhatian publik. BMKG kini mengeluarkan peringatan serius terkait kemungkinan terjadinya gempa yang dengan kekuatan dahsyat di sejumlah wilayah Indonesia. Dan peringatan ini tidak terlepas dari pengamatan BMKG yang melihat adanya peningkatan aktivitas seismik di beberapa wilayah rawan.
Gempa megatrust yang menjadi perhatian publik merupakan gempa yang terjadi di daerah subduksi lempeng, sehingga terdapat 2 lempeng tektonik khusus di Indonesia pada daerah tumbukan menyusup ke arah utara menuju lempeng Eurasia. Pada daerah pertumbuhan lempeng tersebut terjadi potensi gempa dengan kekuatan besar hingga mencapai 6,7, bahkan sampai 8 atau 9 magnitude. Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Wijayanto menjelaskan bahwa gempa tersebut berdampak kepada guncangan yang sangat besar, bahkan tsunami. Gempa megatrust tersebut diperkirakan terjadi bukan hanya di Mentawai maupun Selat Sunda, tetapi areanya dapat meluas di barat Sumatera dan beberapa daerah lainnya. Dengan potensi ancaman yang serius tersebut, BMKG menegaskan bahwa kesiapsiagaan adalah satu-satunya cara untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang, waspada, dan terus mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG. Ya, ini perlu kami luruskan ya. Jadi kita kemarin ada pemberitaan di media massa bahwa gempa megatrust ini adalah potensi gempa yang akan terjadi. Jadi kalau kita lihat megatrust itu ada 13 segmen khusus untuk di Indonesia. Dari 13 segmen itu ada 2 segmen yang sudah lama sekali tidak terjadi gempa-gempa besar. Gempa di atas 8 maupun gempa 9 itu belum lama sekali. Untuk di daerah segmen Mentawai Page ini punya potensi 8,9, itu hampir 240 tahun yang lalu belum terjadi gempa, jadi kita harap waspada, itu ada potensi. Terus berikutnya adalah gempa di Selat Sunda, itu sama, sudah hampir 200 tahun lebih, 250 tahun yang lalu itu tidak terjadi gempa besar, jadi makanya kita perlu waspada, bukan berarti itu akan terjadi dengan segera atau nanti kapan terjadi. Jadi sampai saat ini kan kita belum bisa memprediksi kapan itu gempa akan terjadi ya. Kita sudah mengetahui di daerah mana saja yang akan berpotensi gempa maupun ada potensi gempa besar, tapi secara pasti kapannya itu kita bisa belum prediksi. Jadi kami luruskan bahwa pemberitaan itu bukan berarti BMKG memberikan informasi peringatan dini maupun prediksi akan terjadi gempa. Dengan adanya peringatan gempa tersebut tentu saja memicu berbagai reaksi masyarakat. Sebagian masyarakat mengaku khawatir, terlebih mereka yang tinggal dalam daerah-daerah yang memiliki potensi gempa megatrust. Namun ada juga yang menyatakan siap menghadapi bencana ini dengan langkah-langkah antisipatif. Agak worry ya, soalnya kan saya juga ke area-area Sumatera gitu ya. Mungkin saya juga agak worry untuk ke area tersebut ya, apalagi yang memang lokasinya udah di track akan terjadi gitu. Pasti lebih khawatir sih saat ini gitu. Ya takut juga sih keadaan kayak gini, kita waspada aja. Ya kemarin gempa kan takutnya gimana, kalau gempa aja juga panik, pernah gitu rasain waktu lindu aja takut banget gitu. Mungkin kalau dari aku mempersiapkan kayak barang-barang yang penting untuk udah disiapin di satu tas atau satu tempat gitu sih, kalau misalnya memang mau sangat berwaspada. Kalau dari aku itu sih untuk menghadapi. Dari Jakarta, Norma Semesta, Rona Bayu, Sinfo TV melaporkan. Masih terkait informasi gempa bumi, di mana BMKG ini mengungkapkan potensi gempa megatrust di beberapa titik sentral di Indonesia yang juga diprediksi melebihi gempa Aceh 2024 siang. Dan anggota Komisi 8 DPR RI Johnny Kennedy Aziz juga mengakui kecemasannya dan menekankan pentingnya kerjasama dengan BNPB untuk mengantisipasi kemungkinan bencana ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan potensi gempa megatrust di beberapa titik sentral di Indonesia. Gempa megatrust ini diprediksi melebihi ketegangan gempa Aceh pada 2004 silam. Hal ini disampaikan bertepatan usai terjadinya gempa besar dengan magnitudo 7,1 yang memicu tsunami di Jepang akibat megatrust Naikai. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 8 DPR RI, John Kennedy Aziz, mengakui kecemasannya atas informasi tersebut. Ia berharap agar gempa megatrust ini tidak terjadi di Indonesia. Meski demikian, sebagai sikap tanggapan darurat, ia menekankan pentingnya kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Untuk meneliti, menganalisa, dan mengantisipasi kemungkinan bencana tersebut, John Kennedy Aziz mengaturkan agar Komisi 8 mendiskusikan masalah ini secara intensif. Ia juga mengingatkan agar pemerintah harus siap menghadapi segala kemungkinan. Kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, mendapat informasi dari BMKG bahwa di beberapa titik sentral di Indonesia akan terjadi gempa megatrust. Ya.
saya betul-betul sangat-sangat kaget sekali bila mana informasi yang diinformasikan oleh BMKG itu terjadi. Sebab kita ketahui pernah terjadi di Jepang sekitar tahun 2011 tentang megatrust. Saya berdoa dan berharap semoga megatrust ini tidak terjadi di Indonesia. Namun demikian, tentu saja saya di Komisi 8, salah satu mitra kerja saya adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tentu meneliti, menganalisa dan mengantisipasi terhadap kemungkinan bila mana terjadi informasi yang disampaikan oleh BMKG tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR menyebut BNPB telah menjalankan perannya dengan profesional dan sigap di Indonesia yang dikenal sebagai supermarket bencana. Dan juga ini dirinya menyampaikan komitmennya dalam mendukung anggaran BNPB usai adanya isu Indonesia yang akan dilanda gempa megatrust. Komisi 8 John Kennedy Aziz menyatakan dukungannya terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sebagai instansi yang tanggap terhadap permasalahan bencana. BNPB telah menunjukkan kepeduliannya terhadap kasus bencana di Indonesia. John Kennedy turut menyebut salah satu contoh keberhasilan BNPB yakni sebelumnya BNPB tanggap terhadap bencana banjir bandang yang menghantam 6 kabupaten di Sumatera Barat. John Kennedy menyebut Komisi 8 akan terus mendukung langkah yang dilakukan oleh BNPB dalam menangani bencana, khususnya melalui dukungan anggaran, meskipun Indonesia dikenal sebagai supermarket bencana. Komisi 8 menilai BNPB telah bekerja dengan sigap dan profesional. Komisi 8 juga merencanakan perubahan Undang-Undang BNPB untuk memperkuat kinerja instansi tersebut. Pada masa sidang tahun depan, diharapkan pembahasan perubahan undang-undang ini dapat dilaksanakan. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas BNPB dalam menghadapi bencana di tanah air. Kami dari Komisi 8 mensupport karena memang selama ini BNPB sangat-sangat tanggap terhadap terjadinya permasalahan-permasalahan bencana di Indonesia. BNPB betul-betul sangat sigap ya. Contohnya saja sekitar 3 bulan yang lalu terjadi masalah banjir bandang di 6 kabupaten di Sumatera Barat. Saya ikut hadir bersama BNPB pada waktu itu. Kami Komisi 8 yang bermitra dengan BNPB tentu saja mensupport ya apa yang dilakukan oleh BNPB karena memang sebagaimana kita ketahui negara Republik ini adalah supermarketnya bencana ya, supermarketnya bencana. Tapi alhamdulillah kita bersyukur ya kita punya BNPB dan BNPB ini memang kita harus perkuat ya. Kami dulu pernah mengajukan perubahan terhadap Undang-Undang BNPB dan mudah-mudahan di tahun ke depan ya masa sidang tahun depan itu dapat dilaksanakan pembahasannya yang tujuannya adalah untuk memperkuat BNPB itu sendiri. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, terkait dengan pemberitaan adanya gempa bumi yang nantinya ini akan sangat dahsyat, bahkan lebih dari pada gempa bumi di Aceh 2004 silam yang lalu seperti itu ya Dewi dan juga pemirsa. Kalau bisa kita melihat terkait dengan gempa bumi megatrust ini 8,9 magnitudo, kecepatannya juga dengan getarannya seperti itu, ini juga sangat dahsyat. Dan mudah-mudahan ini kan baru saja dugaan seperti itu ya, mudah-mudahan ini tidak ada hal-hal seperti itu di Indonesia. Benar sekali, karena kalau kita melihat memang ini BMKG telah mengungkapkan ini potensi gempa yang cukup dahsyat, namun BMKG untuk lagi-lagi menegaskan untuk kepada masyarakat ini bentuk kerjasama harus dilakukan lebih waspada dengan antisipasi yang dimana memang jika terjadi kita harus mengetahui ataupun kita harus bersiaga lebih tepatnya. Dan juga kita melihat bahwa memang anggota DPR ini mendukung anggaran yang akan dilakukan dari BNPB yang nanti akan dilakukan. Dan sejumlah informasi lainnya akan kami sampaikan, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia
kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV, dan selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Mudah-mudahan waktu istirahat Anda bisa terus menonton kita berdua dengan informasi yang menarik. Ini ada informasi terkait dengan menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Kementerian Luar Negeri menegaskan peran diaspora Indonesia sangat penting. Dan juga ini diaspora menyebut sebagai senjata utama Indonesia dalam juga menyuarakan serta juga mempromosikan Indonesia ke luar negeri. Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri menyampaikan peran penting diaspora sangat krusial bagi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai senjata rahasia Indonesia ke luar negeri, peran diaspora harus disorot untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut disampaikan bersamaan dengan Ketua Global Indonesia Professional Association (GIPA) dalam kegiatan Global Human Capital Summit di Jakarta. Untuk menyampaikan aspek penting diaspora bagi Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan untuk terus mengupayakan peoptimalan diaspora melalui berbagai bidang kerjasama yang akan dilaksanakan. How are we going to be able to enable Indonesian diaspora to be able to support Indonesia to achieve our vision of Indonesia Golden 2045? This is of course something that is very close to our heart in the Ministry of Foreign Affairs. And as you know, Indonesia has a lot of diaspora. It is right now estimated that there are about 8 million Indonesian diaspora globally. And this number is quite significant. Many of the other countries right now has already have some initiative, a very concrete initiative, to allow the Ministry of Foreign Affairs and each of the country, for example, to really enable in achieving their vision. And I think Indonesia has already tried to actually do and has already launched several initiatives, but we hope that in the future we are going to be even more active in allowing diaspora to be able to support Indonesia in achieving its vision. Max Azizul, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Kamboja Han Manet. Dalam kunjungannya ini pun dalam kunjungan kerjanya ke negara Asia Tenggara. Dan juga ini dalam pertemuannya di Phnom Penh tersebut, ini Retno menyampaikan salam hormat dari Presiden Joko Widodo kepada Kepala Pemerintah Kamboja yang juga menjabat sejak Agustus 2023 tersebut. Adapun sejumlah fokus yang dibahas oleh kedua menlu termasuk kerjasama di bidang politik, pertahanan, ekonomi, sosial budaya hingga isu kawasan dan global. Mengenai kerjasama pertahanan dan keamanan, Menlu Retno mendorong penguatan kemitraan termasuk kerjasama industri pertahanan. Mengenai hal ini, Kamboja mengaku tertarik untuk membeli sejumlah peralatan militer produksi Indonesia
seperti helikopter dan senjata ringan. Isu kedua yang turut dibahas terkait tindak pidana perdagangan orang, khususnya online scamming. Peningkatan kasus online scamming menjadi perhatian serius kedua negara, di mana KBRI Phnom Penh menangani 842 kasus online scamming yang melibatkan WNI pada tahun 2023. Selanjutnya, Menlu Retno juga mendorong penguatan kerjasama ekonomi melihat nilai perdagangan kedua negara yang terus meningkat, serta menegaskan soal pentingnya kerjasama ketahanan pangan dan investasi di bidang industri pangan dan infrastruktur di Kamboja. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau bisa dan juga Dewi, ya kalau bisa kita melihat di mana Menlu RI Retno Marsudi melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri di Kamboja seperti itu ya, di Nempon seperti itu. Dan kalau bisa kita melihat hasil dari diskusi di sana adalah terkait dengan pertahanan Indonesia, pertahanan di kedua negara tersebut, juga membahas terkait dengan militer, di mana dari Kamboja tersendiri juga sangat tertarik dan juga ingin membeli hasil produksi peralatan kemiliteran di Indonesia dan juga sedikit senjata ringan seperti itu ya. Benar sekali, tapi kalau kita melihat lagi highlight ini bahwa Retno Marsudi lagi-lagi menyampaikan salam hormat dari Presiden Joko Widodo ini untuk kepala negara atau pemerintah yang ada di Kamboja yang juga menjabat sejak Agustus 2023 ini. Betul, dan juga pembahasan ini bukan hanya terkait dengan pertahanan tapi juga terkait dengan kasus TPPO yang pada sebelumnya pada 2023 kemarin warga negara Indonesia sempat terlibat seperti itu ya. Benar sekali, dan kita lanjut informasi berikut ini di mana Wakil Menteri Pertanian ini Suryadono pada Rabu pagi kemarin mengunjungi Pasar Jaya pada Pasar Minggu untuk bersilaturahmi dengan pedagang pasar tradisional dan juga sekaligus dengan anggota APPS 1. Dan tak lupa juga ia pun juga turut menikmati sarapan pagi di pasar tradisional itu. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengunjungi Pasar Jaya Pasar Minggu pada Rabu pagi untuk bersilaturahmi dengan pedagang pasar, lalu juga bercengkrama mengenai stok dan harga pangan, sekaligus juga sarapan pagi bersama pedagang setempat. Dalam kesempatan itu juga Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia melakukan banyak diskusi dan dialog dengan para anggota APPSI lainnya. Sudaryono turut mengapresiasi Pemprov Jakarta dan PD Pasar Jaya dalam mempertahankan pasar tradisional dengan cara pengelolaan berupa revitalisasi dan juga renovasi. Baginya beberapa program konkret akan diupayakan oleh Kementerian Pertanian agar pasar tradisional ini selalu ramai pengunjung. Pasar tradisional itu ada banyak cirinya. Yang pertama, sebelum Indonesia merdeka pasarnya udah ada duluan. Biasanya tempatnya tempat yang strategis. Permasalahan yang dihadapi adalah biasanya suka ada gesekan dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini biasanya tuh bupati atau wali kotanya maunya dibangun mall atau apartemen dan seterusnya. Ya, kalau di Jakarta ini kami apresiasi terhadap Pak PD Pasar Jaya dan Gubernur Jakarta. Dalam hal ini kan pasar tetap tidak dipindah relokasi dengan berbagai alasan, tidak ada. Jadi pasar tetap dipertahankan, dan ini saya minta untuk, dan beberapa sudah direvitalisasi, diperbaiki ya. Selain itu tadi ada beberapa program titipan yang barangkali nanti kita diskusi lebih dalam, apakah itu digitalisasi pasar, kemudian bikin acara agenda festival di pasar dan seterusnya lah untuk meramaikan pasar tradisional. Terakhir, ia pun berharap agar masyarakat lainnya dapat mendukung pasar ini dengan cara berbelanja di pasar tradisional, warung kelontong, dan petani secara langsung. Namun ia juga tak menampik bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, terutama para pedagang pasar tradisional. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Ya Dewi dan juga pemirsa, kalau misalnya kita tadi melihat ini sedikit revisi ya, tadi maksud Dewi adalah APPSI seperti itu ya, di mana Sudaryono Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia ini melakukan beberapa kunjungan ke pasar-pasar yang ada di Indonesia seperti itu ya, untuk melihat harga ataupun kestabilan harga bahan pokok yang ada di Pasar Jaya tersebut ya, dan mudah-mudahan seluruh pasar Indonesia ini bisa terus dijajal dalam segi pertaniannya, dalam segi pertumbuhannya seperti itu ya, bagaimana pengelolaannya bisa terus dilakukan oleh Wakil Menteri, bukan hanya Wakil Menteri, juga mungkin dari Menteri Pertaniannya juga ada perhatian seperti itu ya. Benar sekali, karena kita kalau melihat untuk pasar tradisional ini, apalagi masa perdagangan ini akan cukup untuk dipantau sekali lagi. Betul. Karena untuk memantau ini juga butuh perhatian ataupun silaturahmi seperti dan yang dilakukan dalam Menteri Pertanian lebih tepatnya. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan ini menggelar bakti sosial dengan pengobatan umum gratis dan bagi masyarakat di desa terpencil di Kabupaten Bogor. Dan kegiatan tersebut sekaligus dalam rangka hari ulang tahun yang ke-56 Pusrehab dan juga rangkaian HUT RI ke-79.
Sedikitnya 500 orang warga yang berada di Kampung Rawagede, Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, digelarnya bakti sosial dengan pengobatan gratis bagi warga yang berada di tempat terpencil. Dipilihnya di desa terpencil di ujung Kabupaten Bogor kegiatan bakti sosial oleh Pusat Rehabilitasi Pusrehab Kementerian Pertahanan RI bersama Yayasan Buddha Suci karena wilayah tersebut jauh dari rumah sakit. Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Dr. Daniel Lumadio menyampaikan di momentum hari ulang tahun Pusrehab Kemenhan RI yang ke-56 tahun sekaligus rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 tahun kegiatan Baksos ini dilaksanakan dengan menyediakan layanan kesehatan umum terdiri dari pengobatan mata, gigi, mulut, serta berbagai 500 paket sembako masyarakat sekitar yang membutuhkan. Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperingati HUT Pusrehab Kemenhan yang ke-56. Ini suatu kolaborasi dari beberapa institusi, yang terutama kami dari Pusrehab, Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Sudirman dengan Yayasan Buddha Suci, sekaligus didukung oleh beberapa rekan-rekan yang lainnya dari Desa Medika, ada dukungan dari UTI, ada dukungan dari Toyota Land Cruiser, serta beberapa mitra yang lain. Sebagai contoh, tadi kita sebutkan ada Sinarmas dari Hantam untuk melayani kesehatan masyarakat yang memang sudah sering kita lakukan kan dari kegiatan ini. Demikian, dan semoga masyarakat di sini yang mungkin jangkauannya untuk ke rumah sakit atau kemana mereka ada sedikit terkendala, ya kita adakan di sini seperti pengobatan gigi, kacamata, terus kesehatan, agar semuanya rakyat sekitar sini sehat semua lah. Tujuan utamanya seperti itu. Bakti sosial kesehatan ini bukan hanya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga sebagai wujud nyata dari semangat Pancasila yang menjiwai kita terutama dalam mengimplementasikan nilai Pancasila dan keadilan sosial. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo ini mengungkapkan alasan dirinya mengenakan kemeja kuning saat menghadiri penutupan Munas ke-11 Partai Golkar pada Rabu 21 Agustus 2024. Dan Jokowi juga menyebutkan bahwa hanya ingin menyesuaikan kehadirannya dengan tuan rumah yang telah mengundang dirinya. Presiden Joko Widodo menghadiri penutupan Musyawarah Nasional atau Munas ke-11 Partai Golkar di Jakarta Convention Center Rabu malam 21 Agustus 2024. Jokowi tiba dengan mengenakan kemeja kuning, senada dengan warna dari partai berlambang pohon beringin. Jokowi mengungkapkan alasan mengenakan kemeja kuning yakni karena menghormati dan menyesuaikan acara yang digelar oleh Golkar. Jokowi menuturkan agar semua pihak tidak berpikir jauh. Kehadirannya tersebut menghargai Golkar karena telah memiliki ketua umum yang baru ditetapkan. Ini saya hadir dan sekali lagi ingin menghargai yang punya hajatan besar Partai Golkar. Kan nggak ada masalah. Tapi ada isu Bapak jadi Dewan Pembina Partai Golkar? Ada isu Bapak jadi Dewan Pembina Partai Golkar? Tanyakan pada Ketua Umum Partai Golkar. Jangan tanyakan ke saya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, ini ada Luhut Binsar Panjaitan yang mengucapkan selamat kepada Bahlil Lahadalia yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dan juga ini dirinya memastikan ini terpilihnya Bahlil sebagai Ketua Umum tidak ada intervensi dari manapun. Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan mengajak seluruh kader Partai Golkar untuk kompak dan bersatu dalam memenangkan Pilkada 2024 mendatang. Luhut juga meminta kader berlambang pohon beringin untuk selalu mendukung kepemimpinan Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar yang baru. Menurut Luhut, proses musyawarah nasional menentukan Ketua Umum definitif berjalan dengan baik dan juga lancar. Luhut memastikan tidak adanya intervensi di balik penetapan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Selamat buat Pak Bahlil, sudah bagus. Golkar guyup lagi, persiapan maju Pilkada November. Saya kira itu biar Pilkada biar Golkar tetap jaya. Pak, tapi kan sebelumnya Bapak bilang bahwa jangan ada pihak eksternal yang cawe-cawe begitu Pak. Jangan ada pihak luar yang cawe-cawe atau ikut campur. Ini kan bagus, tadi kan semua berjalan baik.
Berarti menurut Bapak Munas yang sebelum-sebelumnya kan biasanya nih gontok-gontokan mulu Pak, terus sekarang lancar. Berarti ini ada intervensi atau enggak Pak? Enggak ada intervensi siapa? Dari Jakarta, Cihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi berikut ini di mana Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ini merespons soal isu Presiden Joko Widodo yang juga diproyeksikan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Dan Bahlil juga menegaskan di sini bahwa isu tersebut tidaklah benar. Ketua Umum terpilih Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menepis posisi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar akan diisi oleh Presiden Jokowi. Bahlil memastikan isu yang beredar tersebut tidaklah benar. Bahlil meminta agar seluruh pihak untuk berpikir positif dan tidak mengaitkan keterpilihannya sebagai Ketua Umum dengan Jokowi. Meski demikian, Bahlil mengaku dirinya tak dapat melarang jika memang ada usulan yang menginginkan Jokowi untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Yang pertama, teman-teman, kita ini berpikir yang positif. Jangan selalu negatif terus. Makanya bangsa ini gak maju gara-gara bukan bangsa ini terlambat maju itu gara-gara pikiran kita terlalu negatif duluan. Jadi nggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi Ketua Dewan Pembina itu sampai dengan hari ini nggak ada. Ya, saya berdiskusi kok nggak ada. Jadi nggak benar itu pikiran itu. Tapi kita nggak boleh melarang orang berasumsi. Negara kita kan demokrasi. Ya mudah-mudahan aja orang itu kalau ngomong kalau doanya dijawab oleh Allah, jangan marah saya loh. Ya. Kan bukan kita mau, tapi kalau kalian doa begitu terus, doanya dijawab oleh Allah. Kalau jadi, paten barang itu kan. Jadi nggak ada itu ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih dan juga menyatakan Agus Gumiwang Kartasasmita ini sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar periode 2024 hingga 2029. Dan juga tak hanya itu, di sini Bahlil juga turut mengumumkan sejumlah nama pengurus di bawah kepemimpinannya. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan sejumlah nama pengurus DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinannya untuk periode 2024 hingga 2029. Hal itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta. Pengumuman tersebut dilakukan usai dirinya diresmikan sebagai Ketua Umum menggantikan Erlangga Hartarto pada Munas ke-11 Golkar pada Kamis malam. Sejumlah nama yang diumumkan diantaranya di posisi Wakil Ketua Umum, Sekjen Partai Golkar, Wasekjen, Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara Umum. Selain itu, Bahlil juga menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Saya mengumumkan Dewan Pengurus DPP Golkar masa bakti 2024-2029. Yang pertama, Saudara Sekretaris Jenderal, Saudara M. Sarmuji. Ini di samping saya. Kemudian Bendahara Umum, Saudari Sari Yulianti. Mana Sari? Ini Bendahara Ketua OSE kemarin. Yang kemarin di sambutan saya ada terselip namanya. Saya bilang bahwa ini berarti harus jadi pengurus. Kemudian Wakil Ketua Umum, ada beberapa Wakil Ketua Umum, tapi sekarang kita taruh beberapa aja dulu. Yang pertama adalah Adis Kadir. Mana Pak Adis Kadir? Nah, ini beliau Ketua SC. Yang kedua adalah Aceh Hasan Syadli. Mana? Aceh mana? Nah, ini. Yang berikut adalah Melki Lakalena. Mana Melki? Oh, Melki. Yang berikut adalah Saudara Wihaji. Nah, ini. Wasekjen. Yang pertama adalah Putri Komarudin. Kemudian yang satunya Wakil Bendahara Dia Roro Esti. Dan saya umumkan juga karena ini adalah salah satu dewan yang sangat penting atas dasar pertimbangan matang dan penuh diskusi dengan berbagai stakeholder daripada Partai Golkar. Dan memang ini agak sedikit membutuhkan energi dalam membangun kesepahaman untuk melahirkan sebuah kesepakatan.
Kesepakatan ini diambil sudah barang tentu lewat kajian yang mendalam dengan memperhatikan berbagai macam dinamika dan suasana kebatinan. Dan kami memutuskan dan menetapkan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Golkar tahun 2024-2029. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Ya Dewi dan juga pemirsa, terkait dengan pemberitaan di mana Bahlil Lahadalia ini sudah secara resmi dan juga secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Golkar untuk menggantikan Erlangga Hartarto, dan di mana pada saat Munas kemarin juga Bahlil Lahadalia juga sudah menentukan pilihannya siapa saja nantinya pengurus anggota DPP Partai Golkar. Ini akan dirombak lagi, ini juga akan menemukan yang baru seperti itu dengan nuansa yang baru, dengan orang-orang yang baru, meskipun kalau misalnya kita melihat dari Ketua Umum sebelumnya Partai Golkar Erlangga Hartarto juga telah menyerahkan semuanya kepada Bahlil Lahadalia ya. Benar sekali, karena kalau kita lihat memang untuk pemilihan ini Bahlil Lahadalia ini juga menyatakan bahwa Agus Gumiwang ini menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar dan nantinya akan menjabat 2024 hingga 2029. Dan juga tak hanya itu, kalau kita melirik lagi bahwa statement dari Bahlil ini juga turut akan menghadirkan atau akan menyusun untuk pengurus di bawah nanti penanganannya atau kepemimpinannya. Oke, kalau bisa kita melihat terkait dengan simpang siur yang terjadi di mana Presiden Joko Widodo yang ikut hadir dalam Munas Golkar pada saat itu yang mengatakan ataupun mengenakan baju kuning ya, kemeja kuning, ini banyak sekali simpang siur yang mengatakan apakah nantinya Presiden Joko Widodo ini akan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, tapi sudah direspon oleh Bahlil Lahadalia. Hal tersebut tidaklah benar, bahkan ada Agus Gumiwang yang nantinya juga akan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Benar sekali, hal itu tadi ditepis ya. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan namun saja berikut, tetaplah bersama kami. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Hello, I'm Arif Rifai and this is Simpo International News Report. On today's editions, and let's get the headline for this hour. The Israel military largely launched an air attack again on the city of Sidon, southern Lebanon last Wednesday. This attack killed the commander of Fatah Armed Wing Brigade. The attack caused prolonging conflict between Lebanon and Israel. Israel military or IDF killed brigade commander of Al-Aqsa Shohada as Fatah's armed wing with an air attack on the city of Sidon, southern Lebanon last Wednesday.
The attack was aimed to weaken the power of Lebanon. Through recordings from firing media showing that ambulance arrived at the location and firefighters are extinguishing the fire due to the attack that has been launched. Max Oller, Sinpo International News Report. Military forces in Ecuador destroyed hiding places and criminal activities on the suburb of Duran, Ecuador. These destructions were carried out of a number of criminal figures occurring in the country of Ecuador. A building alleged used by a local drug smuggling group was destroyed by the Ecuadorian military on the suburb of Duran last Tuesday. The destruction was done to minimize the increasing crime in Ecuador. This destruction is also in accordance with the order of the President of Ecuador to display a safe area without criminal acts. Other than the city of Dalia, this operation will also spread it and implement it in all of Ecuador's cities. En este momento, bueno, estamos en Durán, en Sincaslet, Delia, como lo ha dispuesto el señor presidente, estamos retirando estas construcciones que no tienen finalidad de vivienda, sino para temas delictivos. De igual manera, esta actividad se viene realizando a nivel nacional. Max Oller, Sinpo International News Report. Meanwhile, Indonesia, together with Cambodia, held a bilateral meeting to discuss various aspects of cooperation in improving quality between countries. The meeting took place last Wednesday in the capital of Cambodia, Phnom Penh. The Indonesian Foreign Minister held a meeting with the Joint Commission for Bilateral Cooperation, or JCBC, with Cambodia last Wednesday in the city of Phnom Penh, Cambodia, which the meeting also commemorates of 65 years of diplomatic relation between the two countries, which this year is a year of the 5 agenda are carried out by Indonesia. In this JCBC meeting, 5 main topics were discussed in political cooperation, defense and security, economy, social culture, and tourism. In addition to these 5 topics, this meeting also discussed problems or issues in the regional until global areas. After the meeting, Retno Marsudi plans to leave to Beijing, China, to meet China's foreign minister as a bilateral relationship between Indonesia and China. Rekan-rekan media yang saya hormati, tahun ini Indonesia dan Kamboja memperingati 65 tahun hubungan diplomatik. Peringatan tersebut kita jadikan momen untuk kembali melakukan pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau GCBC antara Indonesia dan Kamboja yang dilakukan pada hari ini 21 Agustus di Phnom Penh. Pertemuan GCBC kali ini adalah pertemuan yang kelima, sementara pertemuan yang keempat dilakukan di Jakarta pada 2018. Pertemuan saya pimpin bersama dengan Deputy Prime Minister, Menteri Luar Negeri Kamboja, Sok Chenda Sofia. Terdapat 5 topik besar yang dibahas dalam GCBC, yaitu kerjasama politik, kerjasama pertahanan dan keamanan, kerjasama ekonomi, kerjasama sosial budaya dan pariwisata, serta kita juga bahas mengenai masalah atau isu di kawasan dan juga isu global. Max Oller, Sinpo International News Report. And viewers, the elected President of Indonesia, Prabowo Subianto, arrived at the international port, Moresby Airport, Papua New Guinea last Wednesday and was welcomed by Prime Minister James Marape. The visit was made to discuss current bilateral problems and international issues. After visiting Australia on his working visit, the President-elected of Indonesia, Prabowo Subianto, made a visit to the Papua New Guinea to meet with the Prime Minister James Marape. Prabowo's arrival was significant to keep Prabowo's promise a month before the visit the state of Papua New Guinea. In the bilateral meeting, Prabowo and James discussed the bilateral and international issues which have been a common interest and strengthening the partnership that has been established for a long time. Mentioning on education, Prabowo also offers and opens up opportunities for the Papua New Guinea military to be able to study at the Indonesian Defense University. Max Oller, Sinpo International News Report. That's all the news across the world. Thank you for watching Sinpo International News Report. Stay watching us every 8:30 a.m. in Sinpo TV Indonesia. I'm Arif Rifai. Stay healthy. Have a nice day.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini di mana Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi Abdul Halim Iskandar ini mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Kuningan, Jakarta Selatan. Dan Abdul Halim untuk dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait dugaan suap dana hibah di Jawa Timur. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar tiba di kantor KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Kedatangannya ini untuk menghadiri surat pemanggilan dirinya oleh penyidik KPK untuk dimintai keterangan. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengaku bahwa dalam surat pemanggilan tersebut terkait dengan masalah di Jawa Timur. Selain itu dirinya juga belum mengetahui isi dari pemeriksaan penyidik KPK tersebut. Ya itu, terkait dengan, kalau di surat panggilannya terkait dengan masalah Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Artinya berkaitan soal dana hibah itu aja ya Pak ya? Ya. Oh, kalau panggilannya itu terkait waktu Bapak sebagai kapasitasnya apa ya kok bisa jauh? Nah itu yang tidak tahu. Oh gitu, apakah Pokmas itu masuk juga dalam nanti kita Kementerian lihat. Desa Pak? Nanti kita nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada kaitannya Pak? Nggak ada kaitan. Oh jadi, gitu. Jadi di undangannya jelas ya, nggak kaitannya dengan Jawa Timur. Oh gitu aja ya Pak. Oh. Persiapan apa Pak terkait dalam pemeriksaan ini? Ada bawa-bawa berkas gitu atau apa? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya apapun yang ditanya saya jawab nanti sesuai dengan apa yang ada. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, motif kasus penganiayaan wanita di sebuah lift hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dilatar belakangi kekesalan pelaku terhadap kekasihnya. Tersangka juga mengaku kesal lantaran tak pernah diajak swafoto dan diposting di media sosial saat acara-acara penting. Dan juga diketahui tersangka tak hanya sekali melakukan penganiayaan tersebut. Pelaku penganiayaan berinisial MB usia 20 tahun ini tak bisa berbuat banyak saat digelandang unit Polsek Cengkareng saat ditangkap petugas kepolisian tanpa perlawanan di rumah orang tuanya di kawasan Ciledug, Tangerang, Senin malam. Polisi telah resmi menaikkan status pelaku menjadi tersangka atas kasus penganiayaan tersangka terhadap korban kekasihnya inisial A usia 20 tahun di sebuah lift hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Teku Arsya Kadafi menjelaskan, dari hasil penyidikan pihaknya diketahui pelaku tak hanya sekali melakukan kekasihnya, melainkan berulang kali baik itu kekerasan fisik maupun verbal. Sementara motif pelaku dalam melakukan aksinya ini dilatar belakangi kekesalan tersangka terhadap kekasihnya, lantaran dirinya tak pernah diajak swafoto dan fotonya tak pernah diposting ke media sosial saat acara-acara penting, khususnya di saat perayaan saat itu saat wisuda adik pelaku di hotel tersebut. Berdasarkan hasil visum, korban diketahui mengalami luka lebam di bagian tubuhnya. Ini untuk kekerasan verbal sudah dilakukan cukup lama
Dan untuk kekerasan fisik berdasarkan hasil penyelidikan awal kami sebanyak 2 kali. Sementara itu, pasca peristiwa tersebut diketahui korban mengalami trauma psikis. Menindaklanjuti hal tersebut, Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemprov DKI akan melakukan pendampingan hukum dan akan memberikan program trauma healing terhadap korban. Bahwa kami melihat proses penanganan ini merupakan hak subjektif penyidik yang pastinya punya tantangan tersendiri jika ditilik dari luka yang dialami korban. Kami memandang tindakan penyidik dalam melakukan diskresi penanganan juga memperhatikan kondisi psikologi korban. Untuk selanjutnya, kami akan terus melakukan pendampingan, penanganan, perlindungan, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain dalam rangka memenuhi hak ke depan korban. Dari perkara tersebut, polisi menyita alat bukti diantaranya rekaman CCTV serta pakaian korban dan pelaku yang dikenakan saat peristiwa tersebut terjadi. Atas perbuatannya, pelaku dijebloskan ke jeruji besi Polsek Cengkareng dengan sangkaan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana selama 2 tahun penjara. Sebelumnya, peristiwa penganiayaan ini bermula saat korban bersama kekasihnya menghadiri acara wisuda di sebuah hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Di tengah acara terjadi cekcok antara korban dan kekasihnya yang membuat pelaku tersinggung hingga berujung penganiayaan di dalam lift hotel. Penganiayaan di lift ini terjadi saat korban hendak pulang dengan diantarkan oleh pelaku. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini di mana jajaran Reskrim Polsek ini Babakan Madang berhasil mengamankan sindikat pencurian motor yang biasa beroperasi di wilayah Sentul dan juga sekitarnya. Dan selain mengamankan 3 orang pelaku yang juga berperan sebagai pemetik, petugas juga berhasil mengamankan beberapa kunci liter T dan 15 motor hasil curiannya. Sindikat 3 pelaku pencurian kendaraan motor hanya bisa pasrah saat digiring petugas unit Reskrim Polsek Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketiga pelaku yang berinisial AW, PD, dan AH berperan sebagai pemetik motor yang biasa beroperasi di wilayah Sentul dan sekitarnya. Dari tangan pelaku, selain mengamankan kunci letter T, petugas juga mengamankan 15 motor hasil curian. Dan petugas juga masih memburu 4 pelaku lainnya yang berperan sebagai pemetik juga penada barang hasil curian. Atas perbuatannya ini, para pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Hasil menyita 16 barang bukti kendaraan bermotor roda 2. 15 diantaranya adalah barang bukti hasil kejahatan dan 1 diantaranya adalah barang bukti yang menjadi sarana ataupun alat para pelaku untuk melaksanakan kejahatan itu sendiri. Keterangan dari ketiga pelaku ini bahwa mereka melakukan kejahatan curanmor ini sudah berjalan hampir 2 tahun dan sudah ada puluhan TKP yang mana TKP-TKP tersebut tersebar di wilayah Babakan Madang dan sekitarnya bahkan sampai ke wilayah Bogor Kota. Sementara itu, bagi warga masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan motornya, bisa langsung mendatangi Polsek Babakan Madang dengan membawa kelengkapan surat-surat seperti SNK dan BPKB kendaraan. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang bocah di Palmerah, Jakarta Barat diduga menjadi korban pencabulan oleh terduga pelaku yang masih bertetangga di dalam garasi mobil miliknya. Dan juga aksi bejat pelaku ini dipergoki ibu korban yang kebingungan saat mencari anaknya yang juga saat itu hendak sholat Jumat. Inilah rekaman kamera pengawas saat ibu korban memergoki anak lelakinya tengah dicabuli terduga pelaku di garasi mobil di Jalan Jati Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Melihat anaknya diperlakukan tak senonoh, perempuan ini kalap dan beberapa kali memukuli pelaku. Menurut penuturannya salah satu warga saat ditemui di lokasi, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11:30 pada Jumat siang. Pelaku awalnya memanggil korban yang masih berusia di bawah umur, kemudian menarik korban ke belakang mobil miliknya. Di antara celah tembok rumah dan mobil, inilah pelaku melampiaskan niat jahatnya. Aksi bejat pelaku tak sengaja diprogoki sang ibu yang saat itu tengah mencari keberadaan anaknya. Mobil saya parkir di sini, saya majuin. Nah itu juga kira-kira jam 11:20 lah. Biasanya sholat Jumat tuh orang, tapi dipanggil anak kecil di sini kalau CCTV itu kan, lihat, panggil, bawa masuk ke dalam. Ada dalam pojok sana kurang lebih hampir 5 menit lah. Pojok sebelah kiri, belum belakang mobil tuh, terus dibawa ke belakang mobil. Bawa belakang mobil itu kurang lebih hampir 7 menit. Nah emaknya nyari
Nanya anak-anak di sini nih, di masjid ada orang. Nanya di masjid, cari ke dalam, nggak ada, maknya keluar lagi, pengen nyari kunjung sana. Tadi lihat anaknya di situ kalau lagi dikerjain. Pelaku sendiri diketahui merupakan tetangga korban. Pasca kejadian, pelaku diamankan warga setempat, di mana pelaku nyaris menjadi sasaran amuk massa saat akan diserahkan ke pihak yang berwajib. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut ini, di mana 2 pelaku pembuat uang palsu berhasil ditangkap polisi saat juga tengah berada di salah satu tempat hiburan malam. Dan 2 pelaku yang juga berhasil diamankan itu turut memperlihatkan proses pembuatan uang palsu kepada petugas. Dalam rekaman video terlihat tim Subdit Jatanras di Reskrimum Polda Metro Jaya menggiring pelaku keluar dari klub malam. Polisi menangkap pengedar uang palsu yang beraksi di wilayah Bojong Sari, Kota Depok. Salah satu pelaku ditangkap saat sedang dugem di klub malam. Pelaku ditangkap setelah pihaknya mendapatkan laporan adanya aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh pelaku di rumah kontrakannya di Bojong Sari, Bogor, Jawa Barat. Kedua pelaku yakni AT dan FC berbagi peran dalam menjalankan aksinya. Di antaranya kedua pelaku ada yang berperan mencetak uang palsu dan ada yang mengedarkan. Dari hasil penangkapan, Rovan mengatakan pihaknya telah menyita beberapa barang bukti. Di antaranya uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 2.100 lembar, uang palsu sebanyak 100.000 sebanyak 92 lembar yang sudah siap edar. Tak hanya itu, sejumlah barang bukti lain seperti berupa barang elektronik seperti laptop, printer hingga label bank berhasil diamankan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya Dewi dan juga pemirsa, lagi-lagi terkait dengan peredaran uang palsu masih terus marak di Indonesia seperti itu ya. Bahkan kalau bisa kita melihat 2 pelaku yang akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian di salah satu hiburan malam ini mengakui dan juga memperlihatkan bagaimana proses pembuatan dari hasil pembuatan uang palsu tersebut. Karena kalau kita melihat juga ini sangat merugikan masyarakat Indonesia dan juga sangat merugikan banyak pihak seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita terus tidak tidak menghantam ataupun tidak memberantas hal tersebut, ini bisa merugikan keuangan negara. Benar sekali, kita apresiasi kepada pihak polisian telah mengungkapkan kasus ini karena kalau kita melihat memang ini sangat merugikan masyarakat lebih tepatnya. Karena ini memang dalam proses pencarian bagaimana mereka mengedarkan uang palsu tersebut ini merugikan banyak pihak. Betul. Ini menjadi pelajaran buat kita semua agar tetap hati-hati untuk menggunakan uang cash. Betul. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Made. Dan saya Fesi Rahmadi. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.